Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Restoran 3 lantai di kawasan wisata Ubud terbakar. Kawasan wisata Sanur banjir, rendam rumah dan penginapan. Mengenal lebih dekat rumah adat khas Bali. Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk Jembrana menangkap seorang residivis curanmor dan pencurian dengan pemberatan yang selama ini beraksi di Denpasar Timur dan Mengwi. Tersangka sempat melarikan diri ketika akan ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Desember lalu. Polisi kemudian memburu tersangka yang melarikan diri hingga ke Pelabuhan Gilimanuk. Tidak ingin tersangka lolos, polisi meningkatkan pemeriksaan dan penyisiran di sejumlah tempat di kawasan pelabuhan. Dari rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk dan warga akhirnya berhasil meringkus tersangka di area parkir. Kami dari Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk menerima informasi dari Polsek Denpasar Timur, Polresta Denpasar bahwa ada terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor melarikan diri ke arah Gilimanuk. Jadi begitu kami menerima informasi tersebut, kami perintahkan personil agar standby. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA kami mencurigai seseorang yang sedang beristirahat di Masjid Besar Al-Mubarok Gilimanuk, sedang duduk-duduk di pojok. Kemudian dari anggota unit reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk melihat gerak-gerik orang tersebut semakin mencurigakan, akhirnya berupaya untuk menanyai orang tersebut. Namun orang tersebut kemudian melarikan diri, sehingga anggota kami langsung melakukan pengejaran, kemudian dibantu oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tersebut, di sekitar lokasi tersebut. Akhirnya setelah kami interogasi bahwa terduga pelaku memang mengakui sudah melakukan pencurian di wilayah Denpasar Timur. Kemudian, pada saat dalam pelarian, yang bersangkutan juga melakukan pencurian pemberatan, yaitu membobol konter HP yang ada di wilayah hukum Polsek Mengwi, Polres Bandung. Polisi mengamankan 1 unit sepeda motor, beberapa handphone, serta 1 laptop. Pelaku mengaku mencuri salah satu tempat di Denpasar Timur dan membobol sebuah konter handphone di kawasan Mengwi. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Pengelola Desa Adat Penglipuran akan segera membangun tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R yang ditargetkan selesai Februari 2026. Pembangunan TPS 3R bertujuan untuk menjaga citra desa terbersih di dunia. Hingga saat ini komitmen masyarakat di Desa Penglipuran untuk mengelola sampah berbasis sumber sudah berjalan dengan baik. Masyarakat sudah terbiasa memilah sampah dari tingkat rumah tangga dengan menerapkan konsep 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Sampah organik dikumpulkan dan dijadikan pupuk. Untuk sampah anorganik bekerja sama dengan bank sampah. Sementara sampah residu dibuang ke TPA. Desa adat juga melarang dan menjatuhkan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan sehingga memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber. Menurut manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarsa, pihaknya sudah mempersiapkan lahan, mesin, desain hingga tenaga. Di tahun ke tahun memang dikelola secara mandiri, tapi belum masih seperti residu itu masih dipindahkan ke TPA. Nah, nanti kalau TPS 3R ini jadi sudah clear di tahun 2026, itu otomatis Penglipuran ini itu tidak akan lagi membuang sampah ke TPA. Jadi semua sampah-sampah residu dan lain sebagainya akan dikelola di sini. Dijadikan sebagai barang sebagai souvenir yang bisa dibawa pulang nanti oleh wisatawan. Desa Adat Penglipuran merupakan desa adat yang dijuluki desa terbersih di dunia.
Desa ini meraih penghargaan UNESCO dan menjadi salah satu warisan dunia. Dengan pengelolaan sampah yang baik, citra desa adat Penglipuran akan tetap terjaga dan menjadi andalan sektor pariwisata. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Sudah. Coba lihat dulu. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas selama libur Natal dan akhir tahun, Polres Badung memperkuat pengamanan di berbagai wilayah yang padat aktivitas. Polres Badung mendirikan 2 pos pengamanan, 4 pos pelayanan, serta 15 pos terpadu di sejumlah tempat di Badung. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, pengamanan difokuskan pada kawasan wisata, jalur utama hingga transportasi umum yang diprediksi padat aktivitas masyarakat. 370 orang petugas siaga. Mereka tergabung dari TNI Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Mereka akan bertugas non-stop sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. 2 pos PAM, kemudian 4 posyan dan 15 pos terpadu yang sifatnya statis. Kita konsentrasi melakukan pengamanan itu di wilayah-wilayah tersebut untuk meminimalisir lonjakan arus lalu lintas di akhir tahun dan masyarakat yang melaksanakan wisata, baik dia lokal maupun internasional seperti itu. Sehingga personil yang kami turunkan untuk melakukan kegiatan tersebut sudah tergabung dengan TNI Polri, Pemda, kemudian instansi lainnya, itu berjumlah 370 dengan beberapa titik tadi yang saya sebutkan, yang all out dari mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 2 Januari nanti kita melaksanakan pos pengamanan. Selain pengamanan, polisi juga akan mengatur lalu lintas di jalur rawan macet, terutama di jalur utama menuju Denpasar dan Kuta Utara, seperti kawasan Canggu dan Mengwi. Sejumlah ruas jalan dialihkan untuk mencegah penumpukan kendaraan. Dengan pengamanan terpadu ini, Polres Badung berharap libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman dan lancar. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.